Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bersama di program Dosen Bicara, program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, salah satu dosen program studi ilmu politik Universitas Tanjung Pura, yang sangat luar biasa sebenarnya narasumber ini. Saya juga nggak nyangka bisa mengundang beliau ke sini gitu kan, di acara Dosen Bicara ini. Mungkin pertama silahkan perkenalan diri dulu Mbak Ica, atau saya akrabnya panggilnya Mbak Ica ya, karena itu kan karena rekan kerja dan lain sebagainya. Perkenalan diri dulu. Siap. Mungkin bisa untuk motivasikan kawan juga, S1-nya di mana, S2-nya di mana, terus apa aktivitas saat ini yang benar-benar menyibukkan Mbak Ica. Seperti itu. Silakan Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman pemirsa ya. Iya, pemirsa kanal YouTube Prodi Politik ya, Bang Habib. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Habib sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol singkat. Nama saya Anissa Amalia, biasa dipanggil Anissa atau Ica. Saya asli Pontianak, kebetulan dari lahir sampai SMA ya di sini gitu. Tapi S1 kebetulan saya mendapat kesempatan untuk kuliah keluar ke Jawa, tepatnya di Universitas Indonesia. Jadi sekitar 4 tahunan ya saya di Depok ya waktu itu. Jakarta, Jakarta pinggiran. Ibu lebih keras dari ibu tiri. Iya. Dan waktu itu karena kebetulan setelah lulus memang merencanakan gitu ya untuk menjadi pengajar, menjadi dosen. Jadi waktu itu saya langsung apply beasiswa untuk studi master ya, studi S2. Dan waktu itu ya cukup ini juga sih Bang Habib, maksudnya sempat daftar LPDP juga tapi nggak lolos gitu ya. Belum rezeki tapi beasiswa lain. Iya. Iya, alhamdulillahnya sekarang karena banyak kesempatan beasiswa dari macam-macam gitu ya, dari pemerintah kita, dari pemerintah luar juga. Waktu itu pas banget timelinenya saya bisa daftar ke AS ya, Australia Award Scholarship, dan dapat kesempatan studi di Melbourne Uni selama 1,5 tahun waktu itu. Itu terbuka untuk umum kan? Terbuka untuk umum. Hanya untuk lulusan ilmu politik? Tidak, iya betul, terbuka untuk semuanya. Ya. Mungkin kita mulai aja ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang buat panas Mbak Ica. Karena ilmu politik itu selalu viral itu berita-beritanya. Semoga kanal YouTube-nya program studi ilmu politik ini viral juga. Amin. Oke, pertanyaan pertama, karena saya tertarik dengan pembahasan Mbak Ica berkaitan dengan apply beasiswa dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama adalah, berarti sekarang saat ini itu sudah banyak sekali kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa kita tanpa mengeluarkan biaya sendiri atau merepotkan orang tuanya untuk biaya kuliah ya Mbak Ica ya. Kalau menurut Mbak Ica, bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa S2 ini? Karena gini Mbak Ica, karena ini penting saya bahas di sini menurut saya, karena ada berbagai perspektif di dalam masyarakat kita. Wah, lulusan ilmu politik, wah lulusan HI, lulusan antropologi dan lain sebagainya itu susah cari kerja dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dengan meningkatkan kompetisi diri melalui lanjut studi seperti Mbak Ica sudah terencana dengan baik dan lain sebagainya, sehingga dia apply beasiswa S2 setelah S1-nya, mungkin dengan perencanaan dan lain sebagainya. Menurut Mbak Ica, apa tips dan trik untuk adik-adik mahasiswa ilmu politik atau pemirsa dari kanal YouTube ini? Silakan Mbak Ica. Oke, mungkin sebelum kita ke tips dan trik gitu ya. Tadi sebenarnya menarik apa yang Bang Habib sampaikan terkait dengan bahwa sekarang sudah mulai banyak pendanaan gitu ya, beasiswa. Saya ingat sekali kalau nggak salah mulai ramai beasiswa LPDP ya terutama untuk itu waktu saya masih studi S1 gitu. Kayaknya sebelumnya belum banyak yang terpikir, terbayang mahasiswa Indonesia bisa sekolah keluar gitu kalau misalnya kondisi finansialnya tidak mendukung gitu ya dari keluarga ataupun sebagainya gitu ya. Kalau nggak salah sejak tahun 2000 berapa ya 2014-an ya mulai banyak terdengar gitu ya. Jadi memang yang saya tahu gitu ya ternyata dari pemerintah Indonesia sendiri
sudah mulai menaruh perhatian yang lebih besar gitu ya, terutama soal pendidikan gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya, misalnya kayak Malaysia, itu kan misalnya terutama kalau nggak salah ya, saya pernah dengar juga gitu bahwa asal usul kenapa beasiswa LPDP diadakan gitu ya, karena kayak misalnya mahasiswa Malaysia mereka studi kemana-mana gitu ya, ke Mesir, ke Inggris dan lain sebagainya, itu dengan support bantuan dari pemerintah. Jadi memang pemerintahnya sangat gencar gitu ya, memastikan bahwa generasi penerusnya itu mendapatkan kualitas pendidikan yang baik gitu, sehingga itu awal mula kenapa kemudian beasiswa LPDP juga hadir ya, supaya tanpa dukungan finansial. Iya, betul. Tidak mampu, betul. Supaya generasi muda Indonesia juga sama gitu, bisa bersaing dengan iya, betul. Jadi apa namanya, memang beasiswa ini bukan sekedar apa ya, gengsi-gengsian nih gitu ya, bangga bisa keluar gitu ya, tapi sebenarnya ada maksud, ada tujuan yang sangat mulia gitu ya, yang diinginkan oleh pemberi dana, dalam hal ini adalah negara, supaya kemudian kualitas pendidikan generasi mudanya semakin meningkat gitu ya. Kalau tadi masuk ke tips dan trik gitu ya, pertanyaan ini. Berat ya, Mbak Ica. Ini mungkin pertanyaan yang nggak pernah selesai. Maksudnya, saya selalu mendapatkan pertanyaan seperti itu ya rasanya gitu. Ketika orang tahu, dapat beasiswa ini, dapat beasiswa itu, selalu pertanyaan tips triknya apa. Intinya sebenarnya satu ya, yang paling penting jangan males cari informasi. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat ya, dia dapat beasiswa ini, bisa studi ke sana ke sini gitu ya. Tapi sebenarnya nggak banyak yang mau meluangkan waktu, mau susah-susah nyari informasi sendiri gitu. Jadi dianggap mungkin beasiswa ini instan gitu ya. Informasi itu hal yang mudah. Belum tentu juga. Gitu. Betul. Jadi memang informasinya sangat banyak gitu ya. Sebenarnya kalau kita rajin mencari di media sosial, di website, itu sudah sangat mudah sekali kalau kita rajin gitu ya, kalau kita mau mencari informasi tersebut sebenarnya gitu ya. Itu ya kalau dari saya tips paling pentingnya gitu, karena informasi. Karena ini berkaitan juga bahwa setiap beasiswa punya prioritas yang berbeda-beda, Bang. Jadi misalnya AAS ya, mereka punya prioritas bidang studi yang berbeda-beda setiap tahun. Yang diprioritaskan. Iya, betul. Ini jadi kalau prodi ini yang daftar akan diprioritaskan untuk lulus. Nah, iya, itu agak berbeda dengan LPDP kan, yang memang terbuka untuk semua bidang studi. Sebenarnya AS juga terbuka, tapi mereka punya prioritas gitu. Jadi misalnya 2 tahun belakangan karena pandemi, mereka mencari calon-calon awardee, calon-calon penerima beasiswa yang bidang studinya dapat membantu pemulihan baik itu ekonomi, sosial, politik di negara asalnya gitu. Sebagai respon dari apa yang dihadapi masalah. Betul. Jadi itu yang juga harus dicari oleh calon awardee ketika mereka ingin mendaftar beasiswa, karena ini juga akan berkaitan dengan misalnya esai. Jadi kan kalau kita mendaftar beasiswa pasti ada esai yang harus kita tulis gitu temanya, ya. Betul. Nah, itu kalau bisa ya sebisa mungkin harus disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari pemberi dana. Seperti. Selain itu, apa Mbak tips dan triknya setelah mencari informasi umpamanya? Terus kan dia kan ada proses pendaftaran hingga ke proses seleksi dan sebagainya. Di dalam proses seleksi yang kita soroti umpamanya, kan ada wawancara biasanya. Betul. Kalau nulis esai dan sebagainya. Kira-kira tips dan trik yang menarik itu seperti apa, Pak? Yang prioritasnya lah. Iya, iya. Tentu kalau saya kira beasiswa manapun ya, selalu tahapannya itu administrasi dan wawancara. Mungkin kalau LPDP ada beberapa tahapan tambahan gitu ya. Esai, gitu. Iya. Tentu kalau administrasi sebenarnya
sesederhana memastikan semua dokumen persyaratan administrasi itu lengkap. Apa yang diminta dikasihkan gitu. Saya sering sekali menerima pertanyaan gitu ya, gimana sih caranya biar lolos BSO ini, tapi mereka belum punya misalnya sertifikat bahasa Inggris. Nah ini kan salah satu hal yang krusial juga. Inggris, ya. Bahkan kalau LPDP walaupun mau misalnya mendaftar S2 dalam negeri saja tetap perlu TOEFL juga gitu kan. Jadi mungkin itu bisa dikatakan persyaratan utama gitu ya, karena betul. Karena mempersiapkan bahasa Inggris itu juga nggak gampang, nggak instan gitu. Jadi misalnya ada mahasiswa yang sudah lulus S1 misalnya ya di bulan Agustus katakanlah, terus mau mendaftar LPDP atau besok apapun di bulan Oktober misalnya, apakah dia benar-benar bisa memastikan dia misalnya bisa mendapatkan nilai TOEFL atau IELTS yang dipersyaratkan hanya dalam waktu 3 bulan misalnya. Itu kan harus dipersiapkan juga. Jadi kalau misalnya memang kalian sudah bertekad untuk mendaftar, kalau bisa dari jauh-jauh hari sudah dilakukan gitu. Seperti Mbak Ica tadi kan sebenarnya S2 itu direncanakan ya. Betul. Dari awal udah merencanakan, mungkin di semester 6, semester 7 udah mulai latihan bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, pas selesai tinggal tes, lolos, daftar beasiswa gitu kan. Oke, mungkin kita cut dulu bicara mengenai beasiswanya Mbak, karena terlalu panjang ya. Dosen ilmu politik. Nggak apa-apa, ini sebagai bagian dari yang kita soroti juga kan, karena sangat penting. Karena keresahan juga di program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura ini Mbak Ica, bahwa alumni-alumni kita itu tersebar di berbagai daerah, tapi hampir nggak ada yang kembali ke universitas atau kembali ke alma maternya, entah itu untuk menjadi dosen atau hal lainnya. Maka ini penting menurut saya untuk dipelajari. Nah, mungkin ke topik politiknya, menurut Mbak Ica, bagaimana proses perkuliahan di ilmu politik? Karena ada berbagai perspektif nih. Kuliah di ilmu politik itu berarti kamu mau jadi dewan ya. Nah, kuliah di ilmu politik berarti kamu mau jadi bupati ya. Apakah benar di program studi ilmu politik itu memang menempa mahasiswa itu menjadi seorang bupati, seorang anggota dewan dan lain sebagainya? Ini kita kirim pesanlah kepada adik-adik kita di luar sana seperti apa, bahwa proses perkuliahan ilmu politik itu begini dan lain sebagainya, sehingga nggak mesti menjadi bupati. Nah, kalau Mbak Ica gimana tanggapannya? Oke. Mungkin saya belum bisa bicara banyak konteks pengajaran ilmu politik di sini gitu ya, di Tanjung Pura, karena baru masuk gitu ya. Tapi saya pikir ini kondisi atau tantangan yang dihadapi di kampus-kampus lain juga gitu ya, bahwasanya mungkin tidak hanya dalam konteks bahwa lulusan ilmu politik diharapkan atau diekspektasikan menjadi anggota dewan gitu tadi ya, masuk politik praktis dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam pengajaran atau dalam ilmu politik yang kemudian dibayangkan oleh mahasiswa atau oleh publik lah ya, oleh masyarakat, itu memang sebatas politik transaksional gitu ya. Kita melihat politik itu ketika ada pemilu gitu ya. Ada proses ya itu tadi politik yang politik praktis gitu ya, katakanlah prosedural ya kalau kita lihat pemilu dan lain sebagainya. Padahal ilmu politik jauh lebih luas daripada itu gitu ya. Saya sering ditanya Mbak Ica, saya kan SIP kan, sarjana ilmu politik. Nah, di lingkungan saya, di daerah saya, itu saya sering ditanya pas ada pendaftaran calon dewan, calon kepala desa gitu kan, Bib, kamu kan lulusan ilmu politik, kenapa nggak mau daftar katanya? Seperti itu gitu kan. Jadi saya merasa bahwa ada perspektif di masyarakat itu, lulusan ilmu politik mengharuskan kita untuk jadi seorang politikus, politik praktis tadi kan, seperti itu. Nah, ini tentu menjadi sebuah dilema juga untuk lulusan-lulusan kita di program studi ilmu politik. Maka tadi dikasihlah alternatif untuk S2, bisa jadi dosen, nggak mesti jadi politikus gitu kan. Tapi memang tidak ada salahnya ya, untuk jadi seorang politikus. Nah, ada juga sebuah perspektif Mbak Ica bahwa mengatakan bahwa antara politik praktis dengan politik yang kita pelajari di kampus itu jauh berbeda. Nah, kalau menurut Mbak Ica bagaimana?
kalau praktek ini kan banyak Ya, Mbak Ica ya, pasti ya. tahu lah fenomena di lapangan bahwa politikus kita itu menggunakan ini, menggunakan itu, yang korupsi dan sebagainya. Terus itu kan imbas dari sebuah proses politik. Nah, kalau tanggapan Mbak Ica gimana? Apakah di kampus juga diajarin cara korupsi gitu? Ya, ya. Tanggapannya Mbak Ica? Ya, ya itu tadi ya. Saya pikir ini lagi-lagi berakar itu tadi ya dari pemikiran yang kemudian sedikit keliru tentang apa yang dinamakan politik. Kita kan selalu mengajarkan bahwa politik itu soal relasi kuasa gitu ya, cara memperoleh kekuasaan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya ada tujuan yang lebih penting dari semua proses upaya mencari kekuasaan itu gitu ya. Dalam hal ini ya mewujudkan kesejahteraan bangsa gitu ya, kesejahteraan negara. Ini saya pikir satu nilai ya, satu ideologi yang kemudian perlu dipegang kuat-kuat baik oleh pengajar maupun pelajarnya gitu ya, mahasiswanya, bahwa kita belajar ilmu politik itu dengan satu dasar nilai yang harus kita pegang sama-sama gitu, sehingga betul. Jadi apapun kita tahu gitu ya, variasi teori dalam ilmu politik memang sangat beragam gitu ya. Kita belajar demokrasi, otoritarianisme dan lain sebagainya lah. Tapi kalau kita sama-sama punya nilai atau fondasi yang sama gitu ya, sebagai warga negara Indonesia gitu ya, saya pikir apapun yang akan kita pelajari, yang kita terima, nantinya akan bermuara kepada nilai itu lagi gitu. Jadi saya pikir itu tantangan sih ya, tantangan utama gitu yang kemudian harus dihadapi ya bersama-sama dalam, terutama mungkin kita mulai dari lingkup kampus, dari ruang-ruang kuliah gitu ya. Dimulainya dari sana. Iya betul. Oke, karena waktu kita terbatas, mungkin sementara itu dulu Mbak Ica. Siap. Atas sama-sama. Jawabannya, menarik sekali. Materi-materinya sangat-sangat menarik sekali. Nah, Mbak Ica tadi sempat menyinggung bahwa politik itu sebagai penutup, bahwa politik itu adalah bagaimana relasi untuk mencari atau memperoleh sebuah kekuasaan. Nah, yang terjadi hari ini kan kita bisa lihat Mbak Ica bahwa di politik itu juga ada bagaimana menggerakkan orang lain tanpa kita harus bergerak. Nah, itu mungkin yang diingat oleh para politikus-politikus kita. Nah, mulai hari ini pesan saya kepada kawan-kawan semuanya, baik itu mahasiswa ilmu politik maupun para politikus-politikus yang sekarang bergerak di dalam dunia politik praktis, ayo kita kembalikan kepada marwahnya. Kalau bahasa DPRD itu kan selalu bicara marwahnya gitu kan. Nah, kembalikan marwah politik itu sebagai sebuah perahu atau sebuah wadah untuk mencapai tujuan kita bersama, bukan hanya tujuan-tujuan orang tertentu. Dan juga politik itu bisa kita ambil makna bahwa bagaimana orang-orang lain bisa masuk ke dalam dunia politik. Sementara seperti contohnya lah Mbak Ica, seorang dokter bisa jadi seorang politikus. Nah, padahal dia nggak belajar politik, dia belajar ilmu eksak, yaitu berkaitan dengan ilmu kedokteran. Nah, sementara orang-orang yang alumni atau lulusan ilmu politik itu sendiri tidak bisa menjadi seorang dokter. Nah, itu menjadi bedanya. Bagaimana seni untuk menggerakkan orang lain tanpa harus kita bergerak. Nah, itu sebuah pesan yang penting. Mbak Ica, terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan dan waktunya untuk hadir dan memberikan sebuah titik pencerahan di dalam proses politik, bagaimana mencari dan mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Terus bagaimana proses politik itu bergerak di lingkungan kampus hingga ke luar kampus dan lain sebagainya. Itu dulu kan kawan, sampai jumpa lagi di kanal YouTube Program Studi Ilmu Politik. Akhir kata mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.